Judul cerita minggu ini, aku tahu Tuhan Yesus mencintaiku. Adik-adik, dahulu orang-orang Yahudi menjadi budak di Mesir. Setiap hari mereka harus membuat batu bata. Mereka tidak tahan lagi. Akhirnya mereka berteriak minta tolong pada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa berkata kepada Firaun, Raja Mesir, "Biarkanlah umatku pergi." Apa ya jawaban Firaun? Tidak. Lalu bagaimana Tuhan memaksa Firaun? Tuhan mengirim 10 tulah untuk menghukum Raja Firaun dan rakyatnya. Apakah tulah pertama? Wah, ternyata semua air menjadi darah. Semua orang jadi gak bisa minum. Di mana-mana ada darah. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Ia menjawab, Tidak. karena Firaun tetap tidak taat, maka Tuhan mengirim tulah kedua, yaitu katak. Di mana-mana ada katak. Di panci, di tempat tidur, di kursi, di tangan, bahkan di atas kepala. Pokoknya ada di mana-mana. Biarkanlah umatku pergi. Tapi Firaun belum kapok adik-adik. Ia menjawab, Tidak. kira-kira bagaimana ya dengan tulah selanjutnya? Wah, kemarin Firaun masih belum kapok ya adik-adik atas tulah yang diberikan Tuhan di Mesir. Sehingga datanglah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Aduh, gatal nih. Banyak nyamuk di mana-mana. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Ia menjawab, Tidak. maka Tuhan mengirimkan tulah keempat, yaitu lalat pikat. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Ia menjawab, Tidak. Raja Firaun masih keras kepala juga. Maka ada tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada hewan. Semua kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing, domba mati. Semuanya menangis. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Ia menjawab, Tidak. Wah, wah, wah. Raja Firaun masih belum kapok adik-adik. Adik-adik, sudah 5 tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan rakyatnya di Mesir. Mungkin sekarang Raja Firaun kapok karena Tuhan mengirim tulah yang ke-6, yaitu barah, seperti gelembung-gelembung di kulit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Sakit. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Dia menjawab, Tidak. lalu datanglah tulah ke-7, hujan es. Guru sahut menyahut. Hujan es disertai api berkilat-kilat. Dahsyat sekali. Belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri orang Mesir. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Dia menjawab, Tidak. Lalu datanglah belalang-belalang.
Ini adalah tulah ke-8. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum juga kapok adik-adik. Dia menjawab, Tidak. Raja Firaun benar-benar keterlaluan. Ia tetap keras kepala dan tidak mau taat. Maka Tuhan memberikan tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Biarkanlah umatku pergi. Firaun belum kapok adik-adik. Dia menjawab, Tidak. luar biasa keras kepala. Raja Firaun tetap tidak mau taat pada Tuhan. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia tidak mau membebaskan orang-orang Israel. Maka pada tengah malam kematian menimpa. Ini adalah tulah ke-10. Anak sulung dari setiap keluarga Mesir mati. Begitu pula dengan anak sulung dari hewan mereka. Di mana-mana orang teriak-teriak, menangis dengan sangat sedih. Tuhan menghukum mereka karena Raja Firaun keras kepala dan tidak mau taat. Lalu, bagaimana ya adik-adik dengan nasib orang-orang Israel? Hari itu orang-orang Israel benar-benar bebas. Tuhan telah membebaskan mereka. Mereka keluar dari negeri Mesir dan berjalan ke arah padang gurun. Sekarang mereka bukan lagi budak. Mereka adalah orang bebas. Hore! Orang Israel berjalan terus hingga... Tunggu. Suara apakah itu? Tanah itu mulai bergetar. Lalu ada gemuruh yang besar. Ini bukanlah petir maupun kilat. Ini juga bukanlah gempa bumi. Banyak sekali debu. Debu itu bersuara dan terlihat seperti segerombolan pasukan. Tentara datang. Firaun mengejar orang-orang Israel. Semua orang Israel ketakutan. Tentara Firaun ada di belakang mereka. Makin lama, makin mendekat. Suaranya pun semakin jelas. Dan di depan mereka ada lautan yang besar. Orang-orang Israel pun mulai marah pada Musa. Mengapa kamu membawa kami semua ke sini? Untuk mati? Mengapa Tuhan jahat? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang Mesir mengejar kita? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan akan membiarkan kita mati di sini. Oh Tuhan, sudah meninggalkan kita. Orang-orang Israel takut dan sedih. Tapi sayang sekali, mereka membiarkan pikiran mereka diracuni oleh iblis. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan selalu mencintai mereka dan selalu melindungi mereka. Pikiran mereka sudah diracuni oleh iblis yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan bisa menolong mereka. Mereka akan ditangkap oleh Firaun dan dijadikan budak lagi. Benarkah Tuhan tidak bisa menolong mereka? Wah, kita tunggu besok. Akhir cerita perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir.
Firaun dan prajuritnya mendekat, Tuhan menggerakkan awan yang besar untuk berdiri di antara orang-orang Mesir dan orang-orang Israel. Langit di atas orang-orang Mesir menjadi sangat gelap sehingga pasukan harus berhenti. Tetapi bagi orang-orang Israel, langit itu masih terang. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas. Kemudian Tuhan membelah Laut Merah. Hus! Laut Merah terbelah. Orang-orang Israel berjalan melewati Laut Merah dengan aman. Orang Mesir pun tidak mau ketinggalan. Mereka cepat-cepat memasuki Laut Merah mengejar orang Israel. Tetapi Tuhan menguasai semuanya. Tuhan menimbulkan kesukaran bagi orang Mesir. Tuhan menyebabkan roda-roda kereta perang mereka terlepas, sehingga sukar bagi orang Mesir untuk mengemudikan kereta mereka. Ketika semua orang Israel telah sampai di seberang dengan selamat, Tuhan menutup lautan sehingga semua tentara Firaun lenyap dalam sekejap. Wush! Orang-orang Israel memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Karena itu adik-adik, jangan biarkan iblis meracuni pikiranmu. Walaupun ada masalah, ingatlah bahwa Tuhan selalu baik. Dia mencintaimu dan selalu siap menolongmu. Berdoa saja pada Tuhan. Hafal ayat kita minggu ini adalah Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita ulang ya. Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita sama-sama ya. Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.